Di sebuah kampung kecil di pedalaman Sumatera, nama Erlang sudah lama menjadi bayang-bayang menakutkan. Tatapan matanya tajam, sikapnya keras, dan suara langkahnya saja sudah cukup membuat para ibu menahan napas. Anak-anak pun selalu pulang lebih awal setiap kali melihat sosoknya lewat, seolah kehadiran Erlang adalah pertanda buruk yang harus dihindari. Masa kecil Erlang bukanlah masa bermain seperti anak-anak lain. Ia tumbuh dari keluarga yang berantakan, ayah pemabuk dan ibu yang pergi tanpa pamit. Tidak ada cinta, tidak ada kehangatan. Yang ada hanyalah kekerasan dan bentakan. Lingkungan itu mengajarinya bahwa untuk selamat, ia harus menjadi makhluk paling berbahaya dalam setiap ruangan. Seiring bertambahnya usia, kelamnya hati Erlang semakin nyata. Ia mulai memalak pedagang kecil, menakut-nakuti warga, dan mematahkan semangat siapapun yang mencoba menegurnya. Beberapa pemuda pernah mencoba melawan, namun hasilnya selalu sama, mereka tergeletak sambil menahan rasa sakit selama berminggu-minggu. Erlang menjadi raja tak bertakhta yang menguasai kampung lewat rasa takut. Namun semuanya memuncak ketika suatu malam, Erlang membuat keributan besar di acara keluarga. Hanya karena tidak diberi minuman yang ia minta, ia membalik meja, memecahkan kursi, dan mengancam tuan rumah di depan banyak saksi. Malam itu, kampung menyaksikan langsung sisi paling gelap dari dirinya. Tidak ada lagi yang berani berkata bahwa ia hanya sekadar preman. Keesokan harinya, seluruh tokoh kampung berkumpul di balai desa. Bukan lagi untuk berdiskusi, tetapi untuk memutuskan masa depan kampung mereka. Erlang harus diusir. Tidak ada pintu maaf, tidak ada kesempatan kedua. Semua warga menandatangani pernyataan penolakan terhadapnya, termasuk mereka yang dulu pernah diam karena takut. Ketakutan berubah menjadi keberanian bersama. Saat keputusan itu disampaikan, Erlang mengamuk. Ia memaki, menantang, bahkan merusak beberapa pagar rumah tetangga. Tetapi untuk pertama kalinya, warga tidak mundur. Mereka berdiri bersama, memandangnya dengan keberanian yang belum pernah muncul sebelumnya. Untuk pertama kalinya pula, Erlang merasa terpojok, bukan karena ia lemah, tetapi karena seluruh kampung akhirnya bersatu melawannya. Dengan hati panas dan dada dipenuhi ego yang retak, Erlang mengemasi barang-barangnya. Sebuah tas lusuh, pakaian seadanya, dan sisa uang hasil pemalakan. Sebelum meninggalkan kampung, ia berdiri sejenak di depan rumah masa kecilnya. Rumah yang kini kosong, tanpa kehidupan, seolah mencerminkan dirinya sendiri, dingin, keras, dan tidak punya siapa-siapa. Saat melangkah keluar kampung, malam terasa lebih gelap dari biasanya. Tidak ada mata yang mengantar kepergiannya, tidak ada suara yang memanggil namanya. Kampung itu tampak lebih damai justru setelah ia meninggalkannya. Dan di balik tatapan kosong Erlang, ada rasa yang ia sembunyikan rapat-rapat, sebuah kesadaran pahit bahwa ia akhirnya benar-benar sendiri. Tanpa arah, tanpa tujuan, ia melangkah menuju jalan raya, meninggalkan masa lalu yang hanya menyisakan luka. Perjalanan Erlang dimulai tanpa pamit, tanpa tujuan, tanpa siapapun yang peduli. Malam itu ia menumpang truk yang kebetulan lewat, duduk di bak belakang bersama karung-karung berdebu. Angin malam menerpa wajahnya, namun tidak mampu mendinginkan amarah dan sakit hatinya. Kampung yang selama ini ia kuasai kini menolaknya mentah-mentah. Untuk pertama kalinya, ia merasa dunia begitu luas tetapi tidak ada satu tempat pun yang mau menerimanya. Ia melintasi jalanan gelap Sumatera dengan pikiran yang kacau. Sesekali ia mengingat tatapan warga kampung yang berdiri melawannya, tatapan yang tak lagi takut. Itu adalah kekalahan yang tidak bisa ia terima. Namun di sisi lain, ada bagian kecil dalam dirinya yang remuk karena menyadari ia telah melampaui batas sebagai manusia. Tetapi harga diri Erlang terlalu keras untuk mengakui itu, jadi ia menutup rapat rasa itu dan menenggelamkannya dalam kesunyian malam. Ketika pagi tiba, ia berpindah dari satu kendaraan ke kendaraan lain. Ada yang memberinya tumpangan karena kasihan, ada pula yang hanya diam tanpa bertanya. Erlang biasanya sangat sensitif terhadap tatapan orang, tapi kali ini ia tak peduli. Ia tidak tahu mau kemana. Yang ia tahu hanyalah ia harus pergi sejauh mungkin dari kampung asalnya. Sejauh mungkin agar tidak ada satupun kenangan yang mengikutinya. Hari berganti hari, perjalanan terasa seperti pelarian tak berujung. Erlang sempat tidur di terminal kecil, di warung pinggir jalan, bahkan di bawah jembatan. Uang yang ia bawa semakin menipis, tapi ia tidak punya rencana. Hidupnya seperti kapal pecah yang terombang-ambing tanpa arah angin. Namun bagi seseorang seperti Erlang,
rasa tersesat bukanlah hal baru, yang baru adalah rasa kosong yang perlahan menggerogoti dirinya. Dalam perjalanan panjang itu, Jawa menjadi tujuannya berikutnya, meski ia tidak punya alasan jelas. Apakah ia mencari lembaran baru atau sekadar ingin lenyap dari masa lalunya, Erlang sendiri tidak tahu. Yang jelas, saat ia melihat pelang besar bertuliskan, "Selamat datang di Jawa Barat," hatinya bergerak sedikit, entah itu harapan atau sekadar nafsu untuk menantang tempat baru. Kemudian bus yang ia tumpangi berhenti di sebuah terminal tua di Garut. Dari balik jendela kotor, ia melihat kota kecil dengan udara dingin dan dikelilingi pegunungan. Suasananya tampak tenang, jauh berbeda dengan panas dan keramaian kampung asalnya. Tanpa pikir panjang, ia turun dan berdiri di tengah hiruk-pikuk terminal, merasakan angin Garut yang menusuk kulitnya. Di matanya, tempat baru ini seperti lembar kosong siap ia coreng. Namun di hati Erlang tidak pernah ada niat dan keinginan untuk berubah. Ia tidak mencari pekerjaan, tidak mencari rumah, tidak mencari kesempatan. Ia hanya mencari ruang untuk tetap menjadi dirinya, keras, liar, dan tak tersentuh. Itulah mengapa ketika ia melihat keramaian pasar desa tidak jauh dari terminal, ia langsung tertarik. Keramaian seperti itu baginya selalu menjadi lahan empuk untuk menguasai, memeras, dan mengendalikan orang-orang. Tanpa sadar, Erlang melangkah menuju pasar tersebut. Di matanya, Garut seolah tidak berbeda jauh dengan kampung-kampung lain, ada orang baik yang mudah dibodohi, ada pedagang sederhana yang mudah ditakut-takuti, dan tidak semua lahan parkir dijaga resmi. Ia tersenyum tipis, senyum sinis seorang preman yang menemukan rumah baru untuk membangun kekuasaan. Ia tidak tahu bahwa langkah kecil itu akan membawanya pada pertarungan dengan seseorang yang jauh lebih kuat dari siapapun yang pernah ia hadapi. Langkah pertama Erlang di pasar desa Garut terasa seperti langkah memasuki wilayah yang siap ia kuasai. Hiruk-pikuk pedagang, para ibu yang berbelanja pagi, serta kendaraan yang keluar masuk, semua tampak seperti peluang. Ia berdiri sejenak, mengamati titik-titik yang tidak dijaga petugas parkir resmi. Lahan liar, pikirnya, tempat sempurna untuk memulai kekuasaannya yang baru. Ia merasa seperti raja yang kembali menemukan tahtanya. Hari pertama, Erlang tidak langsung memalak. Ia hanya mengatur kendaraan seenaknya, seolah-olah ia memiliki wewenang. Beberapa pengunjung pasar percaya begitu saja, karena tubuh besar dan wajah kerasnya tidak mengizinkan orang untuk bertanya. Ketika ada yang ragu dan bertanya, Erlang hanya menatap tajam, tatapan yang cukup membuat orang memilih diam dan membayar. Bagi Erlang, itu adalah kemenangan kecil, awal dari wilayah yang akan ia kuasai sepenuhnya. Tidak butuh waktu lama sampai ia mulai memasang tarif sesuka hati. Mobil diberi harga 2 kali lipat, motor 3.000 menjadi 5.000. Dan jika ada yang komplain, ia hanya mengetukkan jarinya ke kap kendaraan sambil mendekatkan wajah. Ancaman itu tidak pernah gagal. Mereka yang semula ingin marah akhirnya hanya tersenyum pahit dan membayar, berharap tidak terjadi masalah. Semakin hari, semakin banyak yang tidak nyaman datang ke pasar. Beberapa preman lokal mulai memperhatikan cara Erlang bekerja. Mereka tidak mengenalnya, tapi mereka menyukai keberanian dan kesombongannya. Dalam beberapa hari saja, Erlang sudah memiliki 2-3 orang yang bergerak di belakangnya, meniru gayanya, dan ikut meminta uang dari pengunjung. Erlang merasa dirinya kembali menjadi pemimpin, dan rasa itu membuatnya semakin liar, semakin tak terkendali. Pedagang mulai gelisah. Mereka bekerja keras tiap hari untuk bertahan hidup, namun kehadiran Erlang membuat mereka harus menelan kerugian karena banyak pembeli mengeluh dan enggan datang lagi. Beberapa pedagang sebenarnya ingin menegur, namun bayangan tubuh tinggi besar Erlang membuat kata-kata itu mati di tenggorokan. Bahkan para pemuda pasar yang biasanya berani pun memilih menjauh setiap kali ia berjalan lewat. Namun masalah menjadi lebih besar ketika Erlang mulai menganggap pasar itu sepenuhnya miliknya. Ia mulai mengusir tukang parkir resmi, mengancam mereka agar tidak kembali. Ketika salah satu petugas parkir menolak pergi, Erlang menekannya ke dinding dan menghardik dengan suara rendah yang membuat darah orang itu dingin seketika. Hari itu, warga sadar bahwa pasar mereka sedang berada di bawah cengkeraman seseorang yang sangat berbahaya. Rekamannya mulai beredar. Salah satu warga diam-diam merekam cara Erlang memalak pengunjung dan mengintimidasi pedagang. Video itu cepat menyebar di grup-grup WhatsApp desa dan kecamatan. Warga mulai membicarakannya, sebagian marah, sebagian takut, dan sebagian lagi tidak percaya bahwa pasar kecil mereka kini dikuasai preman perantauan.
Namun satu hal pasti, keresahan itu semakin membesar. Perlahan tapi pasti, nama Erlang menjadi pembicaraan di mana-mana. Bukan lagi sebagai pendatang biasa, melainkan sebagai ancaman nyata. Pasar yang tadinya menjadi tempat aman bagi warga desa kini berubah menjadi tempat yang dihindari banyak orang. Dan tanpa Erlang sadari, keresahan itu sedang bergerak menuju sosok yang tidak pernah ia bayangkan akan muncul, seseorang yang tidak akan membiarkan perilaku semacam ini dibiarkan berlarut-larut. Kehadiran Erlang di pasar desa Garut kini tidak bisa lagi dianggap sepele. Pengunjung yang biasanya ramai, kini mulai berkurang. Mereka yang tetap datang sering tampak gelisah, sesekali menoleh ke arah Erlang dan anak buahnya. Setiap kali motor atau mobil melewati lahan parkir yang dikuasai Erlang, rasa takut itu kembali menghantui. Tarif yang semula dianggap wajar kini menjadi ancaman, dan ketakutan itu menyebar cepat di antara warga. Para pedagang mulai menyampaikan keluhan mereka, namun Erlang dan kelompoknya selalu menemukan cara untuk membungkam. Beberapa pedagang yang mencoba menegur bahkan mendapat ancaman langsung, bayar atau pergi, ini wilayahku, kata Erlang sambil menepuk bahu pedagang dengan kasar. Suasana pasar yang semula hidup berubah menjadi tegang dan penuh rasa was-was. Setiap langkah di pasar kini terasa seperti berjalan di medan perang. Video-video yang direkam warga mulai beredar luas. Mereka yang tak berani menghadapi Erlang secara langsung mengunggah rekaman cara preman itu memalak dan mengintimidasi orang. Dalam hitungan hari, kasus ini sampai ke media lokal. Judul berita sederhana tapi menohok, preman perantauan kuasai pasar desa Garut. Nama Erlang, yang sebelumnya tidak dikenal di kota itu, kini menjadi momok bagi banyak orang. Warga mulai berkumpul di balai desa membicarakan keadaan ini. Beberapa orang takut melawan, sebagian marah, dan sebagian lainnya mulai merencanakan langkah untuk menghentikan teror Erlang. Suasana desa yang damai kini berubah tegang, seperti simfoni ketakutan yang terdengar di setiap sudut. Dan di balik semua itu, ada satu nama yang mulai muncul di benak mereka, Deddy Mulyadi, pemimpin Jawa Barat yang dikenal tegas, bijaksana, dan selalu berpihak pada rakyat kecil. Deddy Mulyadi sendiri mendapat laporan tentang Erlang dari berbagai pihak. Ia mendengar tentang preman yang menguasai pasar, memalak pengunjung, dan menakuti pedagang kecil. Mendengar hal ini, Deddy tidak bisa tinggal diam. Ia dikenal sebagai pemimpin yang tidak menoleransi ketidakadilan, terutama ketika rakyat kecil diintimidasi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Rasa ingin tahunya yang tinggi membuat ia memutuskan turun langsung untuk melihat kondisi pasar itu sendiri. Ketika Deddy tiba di Garut, ia memilih datang tanpa pengawalan berlebihan. Ia ingin melihat sendiri sejauh mana Erlang menguasai pasar. Kedatangannya tidak ramai, hanya beberapa warga yang kebetulan melihat sosoknya berjalan santai di antara pedagang. Wibawa Deddy terasa bahkan tanpa kata-kata. Banyak warga yang langsung merasa lega karena tahu ada seseorang yang siap melindungi mereka. Sementara itu, Erlang mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda. Ia mendengar desas-desus tentang seorang pemimpin yang akan datang, tapi ia menertawakannya. Baginya, siapapun yang datang tidak akan mampu menghentikan kekuasaannya. Ia bahkan menantang anak buahnya untuk bersiap menghadapi siapapun yang mencoba melawannya. Namun ada sedikit kegelisahan yang mulai menembus hatinya, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Pasar itu kini menjadi panggung diam yang menunggu konflik. Warga menyaksikan dari kejauhan, pedagang menahan napas, dan Erlang berdiri di tengah wilayahnya, menatap sekeliling dengan tatapan sinis. Mereka semua belum tahu bahwa pertemuan yang akan datang akan mengguncang pasar, mengubah nasib Erlang, dan menunjukkan bahwa ketegasan seorang pemimpin bisa menaklukkan preman yang selama ini tak terkalahkan. Deddy Mulyadi tiba di pasar desa Garut pada pagi yang sejuk. Udara dingin pegunungan tidak mampu meredam wibawanya. Ia berjalan perlahan di antara pedagang dan pengunjung, mengamati setiap sudut pasar. Mata warga yang gelisah segera tertuju padanya, penuh harap. Mereka tahu, sosok ini berbeda. Tidak ada gertakan kosong, tidak ada ancaman tanpa dasar, hanya ketegasan yang tak tergoyahkan. Erlang sedang berdiri di tengah lahan parkirnya, mengatur motor dan mobil dengan tangan besarnya. Ia mendengar bisik-bisik warga, menoleh sejenak, dan melihat Deddy. Tatapan dingin Erlang menyapu tubuh Deddy dari kepala hingga kaki, mencoba menilai siapa yang berani datang menentangnya. Ia menertawakan sendiri, merasa tidak ada seorang pun di pasar ini yang mampu menghentikan dominasinya. Deddy tidak menghiraukan tawa Erlang.
Ia melangkah lebih dekat, matanya menatap lurus ke wajah Erlang, tanpa sedikit pun rasa takut. Setiap kata yang akan ia ucapkan sudah matang di pikirannya, teguran yang jelas, tanpa cacian, tanpa kekerasan, tapi mampu menimbulkan kesadaran. Warga menahan napas, menunggu momen yang akan menentukan nasib pasar dan preman yang selama ini menakutkan mereka. Erlang mencoba menunjukkan kekuatannya. Ia membentak anak buahnya agar siap menghadapi pemimpin baru ini, jika perlu dengan kekerasan. Ia mengangkat tangan, menakut-nakuti Dedi, berharap ketegasan tubuhnya cukup untuk menaklukkan siapapun. Namun Dedi tetap tenang, seolah semua ancaman itu hanya bayangan kecil yang bisa diabaikan. Ketegasan Dedi terpancar dari setiap gerakan dan sorot matanya. Warga pasar mulai merasakan perubahan energi. Biasanya mereka takut melihat Erlang, tapi kali ini ada rasa aman yang muncul. Dedi berbicara kepada mereka, menenangkan, dan memastikan bahwa ketidakadilan tidak akan dibiarkan. Ia menegur Erlang dengan suara tegas tapi dingin, mempertanyakan hak siapa yang memberinya kuasa untuk menindas pedagang dan pengunjung. Erlang, yang biasanya ditakuti semua orang, kini justru mulai merasakan kegelisahan. Erlang mencoba membantah, memprovokasi Dedi dengan kata-kata kasar. Ia menantang siapapun yang ingin mengambil alih wilayahnya. Tetapi ketenangan Dedi seperti dinding tak terlihat, menahan setiap serangan kata-kata itu. Anak buah Erlang pun mulai ragu. Mereka menyadari bahwa menghadapi Dedi bukanlah seperti menghadapi warga desa biasa. Sosok ini berbeda, bukan orang yang mudah diintimidasi atau ditakuti. Situasi pasar menjadi tegang. Beberapa pedagang diam, berharap konfrontasi segera selesai tanpa kekerasan. Warga menatap dari jauh, sebagian merasa lega, sebagian masih takut. Di tengah ketegangan itu, Erlang mulai merasa dunianya yang selama ini ia kuasai perlahan runtuh. Ia menyadari, untuk pertama kalinya, ada seseorang yang mampu menatapnya lurus tanpa rasa takut atau gentar. Ketika Dedi melangkah mendekat lagi, ia menyampaikan pesan tegas, pasar ini milik warga, bukan preman. Erlang tidak bisa lagi mengatur seenaknya, tidak bisa lagi menakuti orang. Ketegasan itu seolah menembus tubuh Erlang, membuatnya terdiam. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa kekerasan dan ancaman bukanlah segalanya. Pasar itu bukan lagi wilayahnya, dan seorang pemimpin sejati telah menunjukkan bahwa ketegasan bisa menundukkan preman yang tak terkalahkan sekalipun. Erlang berdiri membeku di tengah lahan parkir yang selama ini ia anggap miliknya. Dedi Mulyadi masih menatapnya dengan mata dingin, tapi penuh wibawa, seolah menembus setiap lapisan ego Erlang. Suasana pasar terasa hening, hanya terdengar desahan angin dan bisik-bisik pedagang yang menahan napas. Semua orang tahu, momen ini akan menentukan siapa yang benar-benar berkuasa. Anak buah Erlang mulai gelisah. Mereka biasanya bisa mengintimidasi siapa saja, tapi ketegasan Dedi membuat mereka ragu. Beberapa menatap Erlang dengan pertanyaan yang tidak terucapkan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Erlang, yang terbiasa menjadi pusat ketakutan, kini merasa sendiri, dan rasa itu semakin menusuk hatinya. Dedi melangkah lebih dekat, jarak mereka hanya beberapa meter. Suara Erlang, biasanya menggelegar, kini terdengar serak dan tersendat. Ia mencoba membentak dan menakut-nakuti, tetapi setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa ringan, seolah tidak mampu menembus ketenangan Dedi. Wajahnya mulai memerah karena marah dan frustrasi. Ia tidak pernah menghadapi seseorang yang tidak gentar oleh kekuatannya. Dedi berbicara dengan suara tenang namun tajam, menanyakan hak siapa yang memberi Erlang kuasa untuk menguasai lahan, memalak warga, dan menakuti pedagang. Kata-katanya sederhana, tapi setiap kalimat seperti palu yang menghantam kesombongan Erlang. Ia merasa terpojok, sesuatu yang jarang terjadi dalam hidupnya. Tubuhnya besar, tangannya kuat, namun kata-kata Dedi terasa lebih berat dari pukulan fisik manapun. Kerumunan warga mulai menahan napas. Beberapa pedagang mengintip dari balik lapak, beberapa ibu menatap dari jauh, berharap situasi segera selesai tanpa kekerasan. Di tengah ketegangan itu, Erlang menyadari bahwa seluruh hidupnya diwarnai dengan ketakutan orang lain, dan kini rasa itu dialaminya sendiri. Ia merasa dunia yang selama ini ia kuasai mulai runtuh perlahan. Erlang mencoba mengalihkan situasi dengan membentak anak buahnya, tetapi mereka sendiri mulai ragu. Tidak ada rasa takut seperti biasanya, tidak ada keberanian untuk menyerang Dedi. Bahkan beberapa dari mereka menurunkan kepala, menyadari bahwa melawan ketegasan pemimpin sejati bukanlah hal yang bisa dilakukan dengan kekerasan.
Semata, Erlang merasa pengkhianatan kecil itu menghantam hatinya lebih tajam dari 1000 pukulan. Dalam beberapa detik yang terasa panjang, Erlang berdiri terpaku, menghadapi kenyataan yang tak pernah ia bayangkan. Dedi tidak hanya seorang pemimpin, tetapi simbol keadilan dan keberanian yang tidak bisa dibeli atau ditakuti. Semua yang pernah ia gunakan untuk menakuti orang lain kini tidak berlaku. Ia merasakan kekosongan yang dalam, rasa tersudut dan kalah tanpa perlu dipukul. Pasar desa itu kini menjadi saksi pertemuan yang mengguncang. Warga menatap Erlang dengan lega, mengetahui bahwa ketidakadilan akan segera berakhir. Erlang sendiri menatap Dedi dengan campuran marah, bingung, dan takut. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa dunia di luar kampungnya bukanlah medan yang bisa ia kuasai dengan kekerasan. Ketegasan seorang pemimpin telah membuka mata Erlang, dan ia tidak bisa lagi menolak kenyataan yang mengguncang seluruh hidupnya. Erlang berdiri di tengah pasar, tubuhnya masih tegap, tapi hatinya mulai goyah. Anak buahnya menatapnya dengan kebingungan, ragu, bahkan takut. Mereka terbiasa mengandalkan ketakutan sebagai senjata, tapi ketegasan Dedi Mulyadi membuat semua itu tidak berlaku. Pasar yang selama ini menjadi wilayah kekuasaan Erlang kini terasa sempit dan berbahaya bagi dirinya sendiri. Dedi melangkah maju, diikuti beberapa petugas desa yang diam-diam menunggu instruksi. Ia menatap Erlang dengan mata yang tidak menunjukkan kemarahan, tetapi ketegasan yang membuat siapapun menundukkan kepala. Ia mulai membacakan bukti-bukti pemalakan dan intimidasi yang dilakukan Erlang dan kelompoknya, satu persatu. Kata-katanya sederhana, tapi setiap kalimat seperti pukulan yang menembus kesombongan Erlang. Erlang mencoba melawan, membentak anak buahnya agar menyerang, namun mereka tidak bergerak. Ketakutan mereka berbeda dari biasanya, ini bukan ketakutan terhadap warga desa, melainkan ketakutan terhadap ketegasan seorang pemimpin. Erlang merasakan dunianya runtuh perlahan, dan untuk pertama kalinya, kekuatannya tidak mampu menakuti orang lain. Warga pasar menyaksikan semuanya dari kejauhan. Ada rasa lega yang muncul, tetapi juga ketegangan yang menahan napas mereka. Dedi memastikan bahwa tindakan yang diambil tidak berlebihan, ia ingin Erlang dan kelompoknya sadar, bukan hancur. Ia menegaskan bahwa kekerasan tidak akan membuahkan hasil jika digunakan tanpa alasan, dan keadilan akan ditegakkan bagi siapapun yang menindas warga. Anak buah Erlang akhirnya ditarik mundur, sementara beberapa petugas desa mengamankan lahan parkir. Erlang berdiri terdiam, wajahnya memerah, dada terasa sesak. Semua yang selama ini ia gunakan untuk mengintimidasi dan menguasai hilang begitu saja. Pasar yang dulunya menakutkan bagi pengunjung kini mulai aman kembali, dan Erlang hanya bisa menatap dengan tak percaya. Dedi mendekat, memberi Erlang pilihan yang jelas, meninggalkan wilayah ini dan kembali memperbaiki hidupnya, atau menjalani pembinaan untuk belajar menghormati orang lain. Erlang, yang terbiasa memaksakan kehendak, merasakan sesuatu yang asing, rasa tidak berdaya. Ia tidak bisa menolak pilihan itu, ketegasan dan wibawa Dedi membuatnya sadar bahwa hidupnya selama ini salah arah. Dengan langkah berat, Erlang mulai mengemasi diri. Anak buahnya menatapnya dengan campuran rasa malu dan lega, menyadari bahwa kekuasaan mereka telah sirna. Pasar desa mulai kembali normal, pedagang bisa bernapas lega, dan warga merasa aman untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir. Erlang merasakan kehancuran yang dalam, bukan karena fisik, tetapi karena kesadaran akan kekalahan moral. Saat Dedi Mulyadi meninggalkan pasar, Erlang menunduk, menyadari bahwa kekerasan bukanlah segalanya. Pasar itu telah menjadi simbol perubahan, dan ketegasan seorang pemimpin mampu menundukkan preman yang selama ini tak terkalahkan. Erlang meninggalkan lahan parkirnya, bukan karena kalah fisik, tetapi karena ia menyadari satu hal, di dunia ini, ada kekuatan yang lebih besar dari kekerasan, yaitu keadilan dan keberanian yang benar-benar tulus. Erlang berdiri di tepi pasar, memandangi lahan yang selama ini menjadi simbol kekuasaannya. Sekarang semuanya telah berubah. Pedagang tersenyum lega, pengunjung kembali ramai, dan anak buahnya yang dulu menakutkan kini pergi tanpa arah. Ia merasakan kehampaan yang belum pernah ia alami sebelumnya, sebuah rasa yang tidak bisa ditutupi dengan amarah atau kekerasan. Dedi Mulyadi menatap Erlang sekali lagi sebelum meninggalkan pasar. Tatapannya tegas, namun tidak ada kebencian. Ia ingin Erlang memahami satu hal, kekuasaan yang dibangun atas ketakutan hanya sementara. Keadilan, keberanian, dan ketegasan yang benar adalah kekuatan yang tidak bisa diguncang. Erlang menelan ludah,
menyadari bahwa kata-kata pemimpin itu lebih menakutkan daripada pukulan atau ancaman manapun. Setelah Dedi pergi, Erlang berjalan sendiri meninggalkan pasar. Langkahnya berat, setiap jejak seolah menuntunnya pada kesadaran yang pahit. Ia menyadari bahwa selama ini hidupnya hanya berputar di lingkaran kekerasan dan intimidasi, tanpa ada arti, tanpa ada tujuan. Kampung asalnya yang menolaknya, dan pasar yang kini ia tinggalkan, menjadi dua cermin yang menunjukkan satu kenyataan, ia harus berubah atau selamanya tersesat. Dalam perjalanan pulang menuju tempat yang belum ia tentukan, Erlang mulai memikirkan hidupnya. Ia mengingat kembali masa kecilnya yang keras, kesalahan demi kesalahan yang ia buat, dan rasa sakit yang ia timbulkan pada orang lain. Untuk pertama kalinya, ia merasakan penyesalan yang tulus. Namun penyesalan itu bukan untuk membuatnya lemah, melainkan untuk membangkitkan sesuatu yang belum pernah ia rasakan, kesadaran. Erlang mulai berpikir tentang pilihan yang diberikan Dedi, kembali ke Sumatera untuk memperbaiki hidupnya, atau menjalani pembinaan untuk menjadi manusia yang bertanggung jawab. Ia menundukkan kepala, menyadari bahwa kekerasan dan ketakutan tidak akan pernah membawanya kemanapun. Kali ini, ia tahu, hidupnya harus berubah dari dasar, bukan karena takut, tetapi karena memahami arti keadilan dan rasa hormat terhadap orang lain. Warga pasar mulai melihat Erlang dari jauh, tetapi ia tidak menoleh. Ia tidak lagi merasa perlu menunjukkan dominasi atau kekuatan. Langkahnya kini diiringi keheningan dan refleksi, bukan amarah. Setiap langkah adalah pengingat bahwa di dunia ini, kekuatan sejati bukanlah tubuh besar atau ancaman, melainkan hati yang bisa memahami dan menghargai kehidupan orang lain. Saat malam menjelang, Erlang tiba di sebuah persimpangan jalan. Jalan di depannya terbagi dua, satu menuju kampung asalnya, satu lagi menuju kota yang belum pernah ia jelajahi. Ia berhenti sejenak, menarik napas panjang, dan menyadari bahwa kali ini pilihannya bukan sekadar lari atau menaklukkan. Ia sadar bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi, dan setiap langkah ke depan harus dipilih dengan bijak. Dengan hati yang berat tapi lebih jernih, Erlang melangkah menuju jalan yang akan membawanya pada perubahan. Masa lalunya tetap melekat, tetapi ia tidak lagi membiarkan masa lalunya mendikte masa depannya. Ia meninggalkan pasar, meninggalkan ketakutan, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan satu hal yang belum pernah ia rasakan, harapan. Jalan pulang Erlang memang panjang dan sulit, tapi ia tahu bahwa kali ini, langkahnya menuju kehidupan yang lebih baik, jauh dari bayang-bayang kekerasan dan ketakutan yang selama ini